Bab 1081 Kristal Dewa Darah. Bagian atas gua langsung hancur. Ledakan, sosok yang berat dan sangat besar turun di hadapan sekelompok orang. Di tengah sosok itu adalah bola cahaya ilahi yang berkilau, dan memancarkan aura mengerikan yang membuat jantung seseorang berdetak. Debu akhirnya mengendap, dan monster kristal muncul di hadapan penghancuran demigod, racun hitam Raja Suci, dan racun ungu Raja Suci. Monster kristal ini memiliki fitur wajah yang bagus, dan garis-garis putih yang tak terhitung mengalir di tubuhnya seperti pembuluh darah. Di tengah-tengah garis-garis ini adalah cahaya ilahi emas putih. Kamu memasuki tubuh guru untuk mencoba mencuri kekuatan guru? Raksasa kristal yang berisi bola cahaya ilahi berbicara dengan nada dingin seolah-olah itu adalah raja yang melihat ke bawah pada subjeknya saat melihat pada non-manusia di depannya. Racun hitam Raja Suci, racun Raja Ungu Racun, dan para dewa suci lainnya dalam kelompok Demigod Destruction mulai bergetar dan berkeringat dingin ketika menghadapi tekanan dahsyat dari raksasa kristal itu. Penindasan naluriah membuat mereka tidak bisa berpikir tentang balas. Kekuatan ilahi telah berubah menjadi roh Yao. Mungkinkah itu memiliki kekuatan dewa sejati? Racun hitam Raja Suci tertegun. Pada awalnya, kelompok Zhao Feng dan mereka telah bekerja sama dan berpikir tentang mencuri bola kekuatan ilahi ini, tetapi kekuatan ilahi ini sebenarnya memiliki kesadarannya sendiri, itu adalah roh Yao. HMPH, tuanmu sudah lama meninggal. Siapapun yang berhasil mendapatkan apa yang ditinggalkannya akan menyimpannya. Demigod Destruction menyipitkan matanya saat dia memeriksa raksasa kristal di depannya. Sumber kekuatan raksasa kristal ini adalah kekuatan ilahi putih. Tapi itu tidak berarti raksasa kristal bisa melepaskan kekuatan sebenarnya. Jika itu bisa, itu berarti bahwa kultivasinya telah mencapai alam ilahi surgawi, dan itu akan ditolak oleh dunia ini dan dipanggil oleh alam dewa kuno yang sunyi. Oleh karena itu, penghancuran demigod yakin bahwa roh Yao di depannya tidak sama menakutkannya dengan yang mereka kira. Racun hitam Raja Suci memandang penghancuran demigod, dan hatinya bergetar. Demonic Sky Palace pada awalnya hanya kekuatan bintang 3 yang normal, tetapi Secret King Destruction berhasil menjadi demigod belum lama ini, dan Demonic Sky Palace menjadi puncak kekuatan bintang 3. Meskipun Demigod Destruction hanya menjadi demigod baru-baru ini, ia memiliki Eyes of Destruction. Ini berarti bahwa bahkan beberapa demigods di dinasti bulan kegelapan yang telah hidup selama beberapa lusin milenium bukan lawannya. Oleh karena itu, penghancuran demigod sangat mungkin menyebabkan Istana Langit Iblis menjadi kekuatan bintang 4 lainnya di dinasti bulan kegelapan. Kamu ingin mendapatkan kekuatan guru hanya dengan kekuatanmu? Raksasa kristal kekuatan ilahi tidak bisa menahan tawa. Weng gelombang-gelombang. Bola cahaya ilahi di hati raksasa kristal Divine Power menyala dan melepaskan aura ilahi. Garis-garis putih di sekitar tubuh raksasa kristal kekuatan ilahi juga mulai bersinar lebih terang. Hanya mereka yang tertinggal akan mendapat bagian. Mata Demigod Destruction bersinar seperti matahari saat mereka memancarkan hukum penghancuran yang bisa menghancurkan surga dan bumi. Penghancuran demigod tidak bisa memaksa para dewa suci lainnya untuk tetap di belakang, tetapi jika dia mendapatkan bantuan mereka, itu akan mengurangi banyak tekanan. Penghancuran senior, kami akan membantumu. Secret Kings Black Poison dan Purple Poison memutuskan untuk tetap tinggal, sementara dua Lords tahap awal dalam kelompok Demigod Destruction memutuskan untuk pergi. Para dewa suci tahap awal tidak berani untuk berpartisipasi dalam pertarungan yang telah mencapai tingkat dewa. Segel dewa raksasa, raksasa kristal kekuatan ilahi melangkah maju dan meninju, membentuk segel emas yang hancur menuju penghancuran demigod dan perusahaan. Cahaya kehancuran, mata Demigod Destruction tiba-tiba berubah dan melepaskan gelombang cahaya keemasan. Sosok-sosok Zhao Feng dan kawan-kawan perlahan muncul di perbatasan mayat dewa dengan kilatan perak. Ini adalah pintu masuk yang pertama kali dilewati oleh Zhao Feng dan perusahaan. Sebelum mereka mengambil tindakan, Zhao Feng menggunakan Misty Spatial World untuk meninggalkan bekas. Begitu dekat, itu penghancuran demigod, kata Nan Gongseng melalui gigi terkatup. Bahkan jika Demigod Destruction tidak datang, kita akan tetap pergi. Bola kekuatan ilahi itu sudah memiliki kesadarannya sendiri, kata Zhao Feng.
Apa? Ia memiliki kesadarannya sendiri? Nan Gongseng setengah ragu. Kita harus memulihkan dan mengkonsolidasikan kekuatan kita di sini. Zhao Feng menyarankan. Semua orang telah menggunakan banyak energi beberapa saat yang lalu, dan mereka semua terluka pada tingkat yang berbeda. Lebih jauh lagi, Zhao Feng, Nan Gongseng, dan Zhao Yufei semua telah secara paksa meningkatkan kultivasi mereka untuk datang ke sini, sehingga fondasi mereka tidak sekokoh yang mereka bisa. Di antara mereka, Yayasan Nan Gongseng adalah yang terlemah. Itu bagus sekali, Zhao Yufei menjawab sambil tersenyum. Mayat dewa adalah tempat yang sempurna baginya untuk berkultivasi karena ia memiliki garis keturunan ras spiritual. Suara mendesing, dewa kristal di bawah standar muncul di tangan Zhao Yufei. Ini yang dia peroleh dari membunuh raksasa kristal, jadi nilainya sangat tinggi. Zhao Feng, mengapa kamu menangkap formulir suci dewa segudang? Nan Gongseng bertanya. Mereka berada dalam banyak bahaya beberapa saat yang lalu, tetapi Zhao Feng masih ingin menangkap bentuk suci dewa segudang. Orang bisa melihat betapa tekadnya Zhao Feng. Aku tertarik pada mata bentuk segudang. Zhao Feng tersenyum tipis. Dalam pertarungan sebelumnya, Nan Gongseng dan Zhao Yufei masing-masing memperoleh beberapa kristal-kristal di bawah standar, tapi itu tidak banyak dibandingkan dengan dia menangkap Secret Lord Myriad Forms. Zhao Feng kemudian memasuki dunia tata ruang misti. Zhao Feng, apa yang kamu inginkan? Suara redup Secret Lord Myriad Forms terdengar. Bentuk dewa segudang sekret telah diikat oleh kucing kecil pencuri. Cloud Silkworm Saint Butterfly melayang udara di atas Secret Lord Myriad Forms dan melepaskan tekanan garis keturunan yang kuat dan mengepakkan sayapnya dari waktu ke waktu, melepaskan lapisan Dream Pollen yang membuat Secret Lord Myriad Forms tidak dapat menahan diri. Kucing kecil pencuri itu juga akan mengenai kepala Secret Lord Myriad Forms dari waktu ke waktu dengan sekop. Tatapan mata dewa, gelombang kekuatan mata mengerikan muncul dari mata kiri Zhao Feng. Hanya dalam sekejap, mata kirinya berubah menjadi pusaran air ungu tak berdasar yang mencapai jurang yang abadi. Kekuatan terlarang yang berfokus pada jiwa menutupi tubuh Secret Lord Myriad Forms. Langkah ini lagi, jiwa Secret Lord Myriad Forms menjadi dingin dan mulai meninggalkan tubuhnya. Niat jiwa Zhao Feng telah mencapai tahap akhir dari Mystic Light Realm, dan sejumlah besar Dream Pollen telah mengikis Secret Lord Myriad Forms. Ini membuat jiwanya sangat lemah dan tidak mampu melawan. Suara mendesing, jiwa Secret Lord Myriad Forms tersedot ke dimensi mata kiri Zhao Feng. Pertama-tama aku akan memperbudaknya, lalu mencuri Eyes of Myriad bentuk setelah meninggalkan mayat dewa. Zhao Feng berpikir sejenak sebelum bergumam. Pada saat ini, Zhao Feng tidak bisa memisahkan jiwanya atau jika jiwanya niatnya akan menjadi lebih lemah, dan dia tidak lagi bisa tinggal di sini. Selain itu, setelah memperbudak formulir segudang dewa suci, bentuk segudang dewa suci bisa membantu Zhao Feng, dan dia tahu seberapa kuat mata bentuk segudang sangat jelas. Setelah membuat keputusan ini, Zhao Feng memasuki dimensi mata kirinya dan perlahan-lahan mencetak segel hati gelap ke jiwa Secret Lord Myriad Forms. Zhao Feng mengembalikan jiwa Secret Lord Myriad Forms kembali ke tubuhnya. Tuan, apakah kamu punya pesanan? Secret Lord Myriad bentuk setengah berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Pulihkan kekuatanmu dulu dan bantu aku saat dibutuhkan. Zhao Feng mulai berkultivasi dan mengkonsolidasikan kultivasinya setelah menyelesaikan masalah formulir suci Lord Myriad. Mari kita lihat seberapa efektif kristal-kristal di bawah standar dari raksasa kristal itu. Kristal putih dan emas cerah muncul di tangan Zhao Feng. Dia mulai mengedarkan 5 elemen angin petir teknik dan menyerap energi dalam dewa kristal di bawah standar. Kristal berwarna merah darah juga muncul di tangan Zhao Feng. Zhao Feng multitugas dan memeriksa mutiara kristal ini yang memancarkan aura garis keturunan yang mengerikan. Zhao Feng telah mendapatkan mutiara kristal berwarna darah ini dari dasar kolam, tapi dia tidak punya waktu untuk memeriksanya. Sepertinya itu kristal dewa, Zhao Feng menyimpulkan setelah memeriksanya untuk waktu yang lama. Setelah semua, Zhao Feng telah melihat kristal dewa jahat sebelumnya, dan dunia kecil ilusinya juga memiliki kristal dewa di dalamnya. Namun, God kristal ini berbeda dari yang lain. Terlepas dari kenyataan bahwa itu berisi gumpalan kekuatan ilahi dan esensi surga dan bumi, ada juga sejumlah besar esensi garis keturunan. Darah dewa kristal? Zhao Feng tertegun. Ini adalah kristal-kristal yang berisi garis keturunan mayat dewa.
Menurut dugaan para ahli benua, mayat dewa ini kemungkinan besar adalah ras dewa raksasa, yang berada di peringkat ke-15 di antara 10.000 ras kuno. The Giant God Rache adalah ras yang mengerikan yang peringkatnya bahkan lebih tinggi daripada Rache spiritual, dan Blood God Crystal di tangan Zhao Feng mungkin berisi gumpalan garis keturunannya. Zhao Feng menyingkirkan Blood God Crystal setelah menenangkan diri. Nilai kristal darah kristal ini mungkin sangat mungkin bahkan lebih tinggi dari kristal dewa jahat Nan Gongsheng, tapi akan sia-sia bagi Zhao Feng untuk menggunakannya. Pertama, Zhao Feng sudah memiliki garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna, dan itu tidak memiliki kesamaan dengan garis keturunan ras dewa raksasa. Jika dia menggunakan Blood God Crystal dengan tergesa-gesa, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Kedua, Blood Devil Sun Bloodline sempurna milik Zhao Feng juga memiliki tingkat yang sangat tinggi. Gumpalan garis keturunan ras dewa raksasa ini mungkin tidak lebih kuat dari garis keturunan darah iblis Sun Zhao yang sempurna. Miao miao, kucing kecil pencuri itu berjalan dengan green spiritual labu, dan Zhao Feng menuangkan cairan berwarna darah yang diperolehnya dari kolam. Dia kemudian mengusapnya ke tubuhnya saat dia mengaktifkan Secret Lightning Body. Itu bisa memperkuat garis keturunanku dan meningkatkan keadaan keberadaanku. Itu juga mengandung unsur bumi. Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi sukacita. Cairan berwarna darah ini bahkan lebih efektif daripada garis keturunan Sky Fire Lightning AP. Namun, poin utamanya adalah bahwa ia mengandung gumpalan unsur bumi, yang sangat bermanfaat bagi bumi petir angin Zhao Feng. Sehari kemudian, aura fisik yang memancar dari tubuh Zhao Feng menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia membuat lebih banyak kemajuan pada tingkat ke-6 tubuh petir suci dan berhasil mengkonsolidasikan sepenuhnya kultivasinya. Earth of Wind Lightning-nya juga lebih stabil. Zhao Feng berhasil menyelesaikan masalah dengan paksa meningkatkan kultivasinya dengan menggunakan sejumlah besar cairan berwarna darah dan beberapa kristal-kristal di bawah standar. Suara mendesing. Zhao Feng meninggalkan dunia tata ruang misti. Nan Gongsheng juga berhasil mengkonsolidasikan kultivasinya dalam satu hari dengan menggunakan banyak sumber daya. Dia mendapatkan kendali atas kekuatan yang kuat, tetapi karena pemahamannya belum cukup, dia masih belum bisa sepenuhnya menguasai kekuatan ini. Dia hanya bisa menggunakannya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Di sisi lain, Zhao Yufei juga mengalami kemajuan sangat cepat. Kekuatan suci cahaya mistiknya lebih halus, itu hampir sebanding dengan kekuatan suci para raja suci. Namun, Zhao Yufei memiliki masalah yang sama dengan Nan Gongsheng, pemahamannya belum cukup. Ayo pergi, seharusnya ada banyak sumber daya di jenazah dewa yang bisa memperbaiki jiwa dan pemahaman kita, kata Zhao Feng. Dia juga membutuhkan sumber daya ini juga. Ketiganya mengambil tindakan. Area yang mereka lalui sebelumnya mungkin bahkan tidak 1/10.000 dari total mayat dewa. Ini masih hanya ujung mayat dewa. Bab 1082 menjadi target sekali lagi. Zhao Feng, Zhao Yufei, dan Nan Gongsheng terbang melalui struktur kompleks. Ayo pergi ke tengah mayat dewa. Ini adalah tujuan mereka. Kekayaan dan sumber daya di tengah mayat dewa pasti lebih baik daripada pinggiran. Dalam perjalanan, Zhao Feng sesekali menggunakan kemampuan mata kirinya untuk melihat menembus dinding kristal dan mencari tahu tempat itu serta mencari harta karun. Mereka sengaja menghindari grup lain, tetapi mereka akan bersaing dengan grup lain jika mereka melihat sumber daya yang langka. Kelompok Zhao Feng tidak lemah, dan mereka bekerja sama dengan baik. Kelompok normal yang dipimpin oleh Raja Suci tidak dapat melakukan apapun pada mereka. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan penghancuran dewa melawan raksasa kristal kekuatan ilahi, gumam Nan Gongsheng. Jelas bahwa dia masih belum melupakan bola kekuatan ilahi. Sulit untuk diketahui. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Menurut tebakannya, kekuatan sebenarnya dari jiwa Yao tidak boleh kurang dari penghancuran demigod. Pertahanan dan kekuatan jiwa Yao sangat luar biasa. Ia dapat menggunakan sedikit kekuatan ilahi, dan bahkan mungkin memiliki beberapa teknik yang pernah dimiliki tuannya. Kombinasi dari alasan ini berarti bahkan demigod destruction, yang memiliki Eyes of Destruction, mungkin bukan tandingannya. Namun, ada juga kemungkinan pertarungan di antara mereka telah menarik kelompok lain. Secara keseluruhan, ada terlalu banyak kemungkinan, jadi sulit menebak hasilnya. Pada kenyataannya, Zhao Feng juga sangat menginginkan bola kekuatan ilahi itu. Sekarang setelah kultivasinya cukup tinggi, secara teori dia bisa menyerap kekuatan ilahi.
Lebih jauh lagi, kekuatan ilahi itu tidak sama dengan kekuatan dewa jahat dalam tubuh Nan Gongsheng, itu tidak akan mempengaruhi kepribadiannya. Jika dia bisa menggunakan kekuatan ilahi, Zhao Feng akan memiliki kartu truf lain. Dia akan mampu melepaskan kekuatan fisik yang menghancurkan seperti Kun Yun dan Nan Gongsheng. Selain itu, kekuatan ilahi sangat berguna untuk menerobos ke alam ilahi surgawi. Tepat pada saat ini, ledakan keras terdengar tidak jauh. Zhao Feng dan teman-temannya langsung terkejut. Mereka bisa merasakan bahwa pusat ledakan itu sangat jauh dari mereka, tapi kekuatannya sebenarnya telah menyebar sampai ke mereka. Dari sini, mereka bisa melihat betapa mengerikan ledakan itu. Ayo kita lihat, Zhao Feng menyarankan. Riak cahaya keemasan samar menyebar di mata kiri Zhao Feng saat ketiganya mulai mendekati pusat ledakan. Gelombang aura ilahi bisa dirasakan, dan itu membuat mereka gemetar. Mereka semakin mendekati asal ledakan. Dinding kristal di sini telah rusak. Nan Gongsheng melihat ke samping dan menemukan beberapa tanda dari dinding kristal yang rusak. Zhao Feng juga bisa melihat beberapa kelompok lain mendekat dengan kemampuan mata kirinya. Mereka jelas tertarik dengan ledakan itu juga. Itu adalah... Mata Zhao Feng mencapai batasnya setelah melihat melalui beberapa lusin dinding kristal, dan dia melihat beberapa gambar. Mayoritas dinding di sana telah dihancurkan, dan gumpalan kekuatan ilahi bocor dari dinding. Itu membuat di mana-mana dalam jarak tertentu menjadi area terlarang. Di tepi dinding yang rusak ada dua Raja Suci yang terluka parah dan beberapa Raja Suci. Kedua Raja Suci ini adalah Raja Suci Racun Hitam dan Raja Suci Racun Ungu yang ditemui Zhao Feng dan teman-temannya sebelumnya. Zhao Feng juga mengenal salah satu penguasa suci non-manusia, itu adalah pengkhianat langit Tuan Suci. Dewa Suci Sky Tramper adalah gajah tahap akhir Dewa Suci yang mencoba untuk membalas dendam pada Zhao Feng bersama bentuk segudang Dewa Suci beberapa waktu lalu. Mayat compang camping dari Dewa Suci non-manusia lain tergeletak tidak jauh dari mereka, dan jiwa mereka telah dihancurkan. Dua sosok terbang keluar dari pusat ledakan. Kehancuran, itu adalah pilihan yang buruk untuk bekerja denganmu kali ini. Salah satu sosok itu adalah sesepuh ras gajah berkulit kuning tua. Dia memiliki sosok berotot, tetapi auranya lemah, dan dia memiliki ekspresi yang jelek. Keganasan, jika bukan karena mata kehancuranku, kamu akan mati karena ledakan kekuatan ilahi dari raksasa kristal itu. Mata Demigod Destruction redup. Kekuatan yang dimiliki raksasa kristal kekuatan ilahi pada awalnya melebihi batas dari apa yang bisa ditangani oleh Demigod Destruction. Kelompok Demigod Destruction dikejar beberapa saat sebelum mereka bertemu Demigod Ferocity dari ras manusia gajah. Kedua Demigod bekerja sama, membalikkan keadaan, dan mulai mengejar raksasa kristal kekuatan ilahi. Pada akhirnya, raksasa kristal kekuatan ilahi tahu bahwa ia tidak dapat melarikan diri, dan ia meledakkan bola kekuatan ilahi di dalam tubuhnya, menciptakan situasi saat ini. Kami menghabiskan begitu banyak energi dan tidak mendapatkan imbalan apapun. Demigod Ferocity sangat marah. Tuan Ferocity, kelompok Demigod Ferocity menundukkan kepala dengan hormat saat mereka menyapanya. Mereka tidak berani membuat marah Demigod ini sekarang. Ayo pergi. Demigod Ferocity memimpin kelompoknya dan akan pergi. Demigod Ferocity, aku akan memberitahumu beberapa berita. Bentuk segudang Dewa Suci dari ras manusia gajah Anda telah ditangkap oleh manusia. Demigod Destruction tersenyum dan berkata, apa? Bentuk segudang bocah itu? Demigod Ferocity tiba-tiba berhenti, dan alisnya berkerut. Ahli manusia yang mana? Demigod Ferocity bertanya. Bentuk segudang Dewa Suci sangat sombong dan bertindak sendiri. Hubungannya dengan anggota ras lainnya tidak terlalu baik, tetapi bentuk segudang Dewa Suci memiliki bentuk mata segudang, yang berarti potensinya sangat tinggi. Dia pasti bisa menjadi demigod di masa depan, dan itu sangat penting untuk ras mereka. Hehe, seorang Dewa Suci manusia bernama Zhao Feng. Demigod Destruction tertawa dengan sedikit ejekan. Zhao Feng cukup terkenal selama perang antara dua dinasti penguasa. Dia menggunakan senjata unik untuk mengalahkan bentuk segudang Dewa Suci ketika dia hanya seorang Dewa Kuasi Suci, dan setelah menerobos ke alam cahaya mistik, dia berhasil mengalahkan bentuk segudang Dewa Suci secara langsung ketika mereka bertemu lagi. Sekarang, bentuk segudang Dewa Suci telah ditangkap hidup-hidup oleh Zhao Feng. Zhao Feng, seorang Dewa Suci tahap awal? Ekspresi Demigod Ferocity suram. Jelas sekali bahwa dia pernah mendengar tentang Zhao Feng sebelumnya.
Namun, karena Zhao Feng telah menembus ke tahap awal hanya setelah memasuki mayat dewa, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Demigod Ferocity menderu dengan dingin dan pergi bersama kelompoknya. Di saat yang sama, Demigod Destruction pergi bersama beberapa orang lainnya juga. Ledakan itu terlalu menakutkan. Penghancuran Demigod dan Demigod Ferocity keduanya terluka parah, jadi akan berbahaya jika mereka bertemu dengan Demigod manusia. Hati Zhao Feng bergetar ketika dia melihat situasi di dekat ledakan dengan mata kirinya. Kita harus segera pergi, Zhao Feng segera berkata sebelum membawa Nan Gongsheng dan Zhao Yufei bersamanya dan pergi. Dia tidak berpikir bahwa masalah seperti itu akan muncul setelah menangkap bentuk segudang dewa suci. Awalnya, semua yang harus dikhawatirkan Zhao Feng di dalam mayat dewa adalah Demigod Dark Ocean dari Nine Darkness Palace, tetapi sekarang Demigod lain memperhatikannya. Para dewa berdiri di puncak zona benua. Bahkan jika Demigod Ferocity terluka parah saat ini, dia masih bisa membunuh Zhao Feng dengan ketukan jari. Ada dua Demigod non-manusia di pusat ledakan, Zhao Feng berkata setelah melihat bahwa Nan Gongsheng dan Zhao Yufei sama-sama penasaran. Mendengar ini, ekspresi Nan Gongsheng dan Zhao Yufei berubah secara dramatis. Zhao Feng dan teman-temannya hanya melambat dan mulai memulihkan Yuan Qi mereka setelah melakukan perjalanan jarak jauh. Zhao Feng, apa yang terjadi di sana? Mengapa ada dua demigod? Nan Gongsheng bertanya. Zhao Feng kemudian memberitahu mereka apa yang dilihatnya. Raksasa kristal kekuatan ilahi hancur sendiri. Nan Gongsheng menghela nafas panjang. Dia merasa sedikit menyesal, tetapi ada banyak keberuntungan di dalam mayat dewa. Harus ada kekuatan ilahi di tempat lain. Ketiganya melanjutkan perjalanan setelah beristirahat sebentar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketiganya mendengar suara pertempuran di depan setelah melakukan perjalanan beberapa mil. Riak keemasan samar menutupi mata kiri Zhao Feng saat dia melihat melalui dinding di depannya. Tiga sosok putih keemasan melesat keluar dari tumpukan reruntuhan kristal dan menuju ke arah Zhao Feng. Cepat, jangan biarkan para penguasa suci dari Aula Kekaisaran Agung lolos. Mereka mengambil banyak kristal dewa di bawah standar dan tumbuhan berharga. 5 sosok non-manusia langsung dikejar dari tumpukan reruntuhan kristal. Tuan Suci Gong Huang, Zhao Feng melihat sosok yang dikenal di antara mereka yang melarikan diri. Dewa Suci Gong Huang adalah dewa suci dari Aula Kekaisaran Agung yang bertanggung jawab untuk melindungi Pangeran ke-9 di medan perang. Suara mendesing, suara mendesing. Ada dua aura yang sangat kuat di antara non-manusia yang mengejar mereka. Mereka samar-samar bisa melihat seorang wanita berkulit hijau setengah transparan dalam seberkas cahaya putih. Dia sangat menawan, dan dia yang tercepat. Di belakangnya adalah non-manusia parubaya besar dengan bulu kuning keemasan. Dia memegang gritaks kuno dan memancarkan tekanan yang menghancurkan. Lari, kita mungkin bisa bertemu dengan kelompok manusia lain, kata seorang pria yang mengenakan baju besi hijau di kelompok Dewa Suci Gong Huang. Meskipun dia adalah seorang raja suci, laki-laki lapis baja hijau ini terluka parah. Dia telah kehilangan salah satu lengan kanannya, dan wajahnya pucat pasi. Itu adalah kelompok manusia. Dewa suci lainnya mengungkapkan ekspresi gembira ketika mereka melihat sosok Zhao Feng, tetapi ekspresinya segera menjadi jelek. Seorang dewa suci tahap awal? 3 dewa suci alam cahaya mistik? Hati pria lapis baja hijau yang kehilangan satu lengan jatuh ketika dia melihat Zhao Feng. Dia menghela nafas saat dia merasakan aura dari 2 raja suci di belakangnya. Ada total 6 non-manusia mengejar mereka, termasuk 2 raja suci. 3 tuan suci normal tidak akan berguna menghadapi kombinasi yang menakutkan. Zhao Feng, Dewa Suci Gong Huang bereaksi berbeda dari 2 lainnya, dan dia segera memanggil dengan ekspresi gembira. Kedua pemimpin suci dalam kelompoknya adalah anggota eselon atas dari Aula Kekaisaran Agung yang biasanya berada dalam pengasingan, jadi mereka tidak mengetahui situasi medan perang dengan sangat baik. Zhao Feng, meskipun pria lapis baja hijau tidak tahu penampilan Zhao Feng, dia telah mendengar nama itu sebelumnya setelah keluar dari pengasingan. Zhao Feng, bisakah kamu membantu kami? Dewa Suci Gong Huang segera bertanya. Dia tahu dengan sangat jelas betapa kuatnya Zhao Feng, Zhao Yufei, dan Nan Gongsheng. Selanjutnya, ketiganya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia tidak mengharapkan Zhao Feng dan teman-temannya untuk mengalahkan non-manusia yang mengejar mereka, jika mereka bekerja sama dengan Tuan Suci Gong Huang dan teman-temannya, mereka setidaknya harus dapat mundur dengan aman.
Ekspresi laki-laki berlapis baja hijau yang kehilangan satu lengan dan Secret Lord lainnya melembut sedikit dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Mereka memang menemukan bahwa trio di depan mereka berbeda setelah diperiksa dengan cermat. Laki-laki berlapis baja hijau juga mengenali garis keturunan ras spiritual Zhao Yufei. Apa yang kita dapatkan darinya? Ekspresi Zhao Feng tetap sama saat dia segera menjawab. Apa, kamu, Dewa Suci tahap awal dalam kelompok menjadi sangat marah. Zhao Feng, kita semua manusia. Bukan tidak masuk akal bagimu untuk membantu melawan non-manusia kan? Ekspresi dari Secret King lapis baja hijau yang terluka menjadi gelap. Jika bukan karena fakta bahwa dia terluka dan tidak berdaya, dia tidak akan lagi berbicara dengan Zhao Feng dengan nada yang bagus. Pada saat ini, 6 ahli non-manusia tiba. 2 Raja Suci terkemuka memeriksa Zhao Feng dan teman-temannya, dan ekspresi muram mereka melembut saat mereka mengungkapkan senyuman tipis. Kupikir kau berhasil menemukan sekutu yang tidak percaya, tapi itu hanya 3 Tuan Suci biasa. Wanita non-manusia tersenyum jahat. Bab 1083 bekerja sama. Kupikir kau berhasil menemukan sekutu yang tidak percaya, tapi itu hanya 3 Tuan Suci biasa. Wanita non-manusia tersenyum jahat. Apa yang saya dapatkan darinya? Zhao Feng berkata sekali lagi kepada Raja Suci lapis baja hijau yang terluka. Lagi pula, jika Zhao Feng dan rekan-rekannya mau membantu, mereka harus menghadapi 6 non-manusia, termasuk 2 ahli Raja Suci. Zhao Feng tidak mau melakukan hal yang berisiko seperti itu tanpa imbalan. Nan Gongsheng bahkan tidak mau repot sama sekali. Selanjutnya, Raja Suci lapis baja hijau ini pasti akan berjanji untuk memberikan hadiah bantuan jika mereka bertemu dengan Raja Suci atau Demigod. Raja Suci lapis baja hijau dan kelompoknya hanya mengandalkan identitas mereka sebagai anggota Aula Kekaisaran Agung untuk memaksa Zhao Feng dan teman-temannya. Ekspresi pria berlapis baja hijau dan Dewa Suci lainnya sangat jelek. Jika bukan karena situasinya sangat mendesak, mereka pasti sudah menyerang Zhao Feng. Menjadi anggota eselon atas dari kekuatan bintang 4 yang mengendalikan seluruh dinasti Agung Gun Lord, Zhao Feng benar-benar berani memeras mereka. Kami adalah anggota eselon atas dari Aula Kekaisaran Agung, kekuatan yang mendukung Kekaisaran Gun Agung. Apa yang kamu lakukan tidak benar. Laki-laki berlapis baja hijau menekan amarah di dalam hatinya. Raja Suci lampu hijau, mari kita serahkan beberapa sumber daya yang kita peroleh. Dewa Suci Gong Huang membujuk. Bagaimanapun, jika Zhao Feng dan teman-temannya dapat menyelamatkan mereka, mereka harus menerima sesuatu sebagai kompensasi. Bukan manusia ini tidak terlalu lemah. Manusia itu sangat menarik. Kamu masih bertarung di antara kamu sendiri bahkan ketika kematian menimpamu. Wanita hijau itu tertawa. Membunuh mereka semua. Raja Suci non-manusia lainnya mencengkeram kapaknya dan meraung saat dia segera menyerang. Non-manusia lain di belakang tertawa dingin dan mengikutinya. Jika kamu mampu mengalahkan non-manusia, kami bersedia menyerahkan 30% dari apa yang kami peroleh sekarang. Melihat bahwa Raja Suci musuh telah mengambil tindakan, Raja Suci Cahaya Hijau segera berbicara. Secret Lord tahap awal lainnya menganggukkan kepalanya setuju. Pada kenyataannya, mereka tidak berpikir bahwa Zhao Feng dan teman-temannya benar-benar memiliki kemampuan untuk mengatasi bahaya kali ini. Mereka hanya ingin menggunakan Zhao Feng untuk mengulur waktu karena mereka telah mengirimkan permintaan bantuan saat mereka dikejar. 50%? Zhao Feng berkata, manusia bodoh, kau sedang mendekati kematian. Orang non-manusia yang memegang kapak raksasa mengungkapkan ekspresi mengerikan setelah melihat Zhao Feng dan teman-temannya terus mengobrol. Baik, 50%? Raja Cahaya Hijau Suci sangat marah tetapi harus menyetujui permintaan Zhao Feng. Kalau begitu mari kita serang bersama, Zhao Feng berkata setelah melihat mereka setuju. Bahkan jika Secret King Greenlight memberi mereka segalanya, Zhao Feng tidak akan membantu jika kelompoknya harus menghadapi semua orang sendirian. Pergilah, Secret King Greenlight segera meraung. Pedang panjang putih dan emas muncul di tangan kiri Raja Suci lampu hijau dan mengeluarkan cahaya terang. Suara mendesing, suara mendesing. 6 manusia itu menyerang ke depan. Nan Gongsheng mengirimkan gelombang cahaya berwarna ungu dan darah yang bentrok dengan laki-laki non-manusia yang memegang kapak. Di saat yang sama, 5 manusia lainnya bertarung dengan ahli non-manusia lainnya. Ini adalah garis keturunan dari ras spiritual. Wanita non-manusia hijau transparan langsung tahu identitas Zhao Yufei saat dia bentrok dengannya.
Zhao Yufei memanggil Heaven Earth Yuan Qi dengan setiap gerakan untuk meningkatkan kekuatan gerakannya. Pukulan sein cahaya spiritual, tangan seperti giok Zhao Yufei melepaskan gelombang cahaya ungu yang melesat ke arah Raja Suci non-manusia berwarna hijau transparan. Di sisi lain, bentrokan antara laki-laki non-manusia yang memegang kapak dan Nan Gongseng menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kapak kuno di tangan Raja Suci non-manusia memancarkan kekuatan dahsyat yang menekan segalanya saat itu memangkas gelombang kehancuran. Nan Gongseng tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat dia mengedarkan gumpalan kekuatan dewa jahat. Dua cakar iblis jahat membentuk dan memblokir serangan Raja Suci non-manusia. Kekuatan dewa jahat, Nan Gongseng, ekspresi pria non-manusia berubah menjadi kejutan saat dia mengenali identitas Nan Gongseng juga. Di sisi lain, Zhao Feng bertarung dengan para penguasa suci dari tim non-manusia. Ini adalah rencana yang telah disiapkan Zhao Feng dan perusahaan sejak lama. Jika mereka bertemu dengan kelompok yang memiliki Raja Suci, Nan Gongseng dan Zhao Yufei bertanggung jawab untuk menghentikan Raja Suci. Nan Gongseng memiliki kekuatan dewa jahat dan dewa perisai kolam emas di bawah standar. Menghentikan seorang Raja Suci sendirian akan sangat mudah. Kekuatan pertempuran Zhao Yufei juga digandakan di dalam tubuh dewa karena garis keturunan ras spiritualnya. Zhao Feng tampak sebagai yang terlemah, jadi dia dengan mudah diabaikan. Dia bertanggung jawab untuk dengan cepat mengalahkan para penguasa suci lainnya di tim non-manusia dan membalikkan keadaan. Tentu saja, taktik ini hanya berhasil melawan tim non-manusia yang memiliki paling banyak dua Raja Suci. Namun, Zhao Feng dan teman-temannya hanya dapat mengandalkan taktik ini untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan lawan kecuali mereka menggunakan beberapa kartu tersembunyi mereka. Begitu mereka bertemu tim non-manusia dengan 3 atau lebih Raja Suci, Zhao Feng dan perusahaan akan dipaksa mundur. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng menggabungkan kekuatan Wind Lightning dengan Physical Force Lightning Domain dan melepaskan petir keemasan merah. Weng, waduh, suara mendesing. Telapak petir merah keemasan raksasa didorong ke depan dengan kekuatan ekstrim dan tekanan dari domain petir kekuatan fisik. Dewa Suci tahap awal dan Dewa Suci tahap akhir di depan Zhao Feng tidak dapat menghentikan telapak tangan Zhao Feng dan dibanting ke dinding kristal di belakang mereka. Dewa Suci non-manusia tahap awal hampir terbunuh seketika oleh telapak tangan Zhao Feng. Senior, kita bukan tandingannya. Dewa Suci tahap akhir terluka dan takut pada Zhao Feng. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah itu bisa sekuat itu? Wanita non-manusia hijau transparan itu terkejut. Kekuatan ketiga Dewa Suci alam cahaya mistik ini telah melebihi harapan mereka. Kekuatan apa? Secret King Green Light tertegun. Dia tidak berpikir bahwa Nan Gongseng dan Zhao Yufei telah mencapai tahap di mana mereka bisa menunda Raja Suci. Kekuatan Zhao Feng juga tidak bisa diremehkan. Dari kelihatannya, jika mereka bekerja sama dengan benar, mereka bisa mengalahkan non-manusia. Bagus, Dewa Suci Gong Huang sangat gembira. Bahkan dia tidak menyangka kekuatan ini telah mencapai level seperti itu. Berpikir kembali ke pertama kali mereka bertemu, kekuatan Zhao Feng hanya setara dengan bentuk segudang Dewa Suci, dan Nan Gongseng hanya setara dengan penginjak langit Dewa Suci. Klon, kedua Raja Suci non-manusia langsung melepaskan klon mereka untuk membantu Dewa Suci tahap akhir menangani Zhao Feng. Klon dari kedua Raja Suci ini masing-masing memiliki kekuatan tempur 50% dari aslinya, dan setelah bekerja sama dengan Dewa Suci non-manusia tahap akhir, mereka mampu menekan Zhao Feng. Raja Suci Lampu Hijau, tiruanmu. Dewa Suci Gong Huang segera bertanya. Klonku terluka parah dalam pertempuran sebelumnya dan tidak bisa bertarung. Raja Suci Lampu Hijau memutuskan untuk tidak mendukung Zhao Feng. Weng gelombang-gelombang hu gelombang. Melihat situasinya terlihat buruk, Zhao Feng segera merilis proyeksi dunia kecil ilusi untuk melemahkan 3 non-manusia di depannya. Kesadaran kedua klon itu lemah, jadi perlawanan mereka terhadap dunia kecil ilusi Zhao Feng lemah. Teknik ilusi Zhao Feng lebih kuat dalam proyeksi dunia kecilnya. Kekacauan bintang ungu, kekacauan jiwa. Zhao Feng mengedarkan kekuatan mata kirinya dan menggunakan beberapa teknik ilusi sederhana yang dia pelajari dari keluarga Ji. Pada kenyataannya, bakat Zhao Feng dalam Dao ilusi melampaui bakatnya dalam teknik garis keturunan mata ofensif, dia hanya tidak benar-benar fokus padanya. Tidak bagus, bocah itu benar-benar merepotkan. Raja Suci non-manusia yang memegang kapak merasa bahwa situasinya tidak terlihat baik.
Bahkan dengan bantuan klon mereka, Zhao Feng masih bisa bertarung dan perlahan mendapatkan keuntungan. Selain itu, manusia masih memiliki 3 anggota eselon atas dari Aula Kekaisaran Agung yang juga tidak bisa diabaikan. Meskipun Secret King Greenlight terluka parah, dia masih memiliki kekuatan pertempuran dari Dewa Suci tahap akhir. Mundur, wanita non-manusia hijau transparan segera mengirim pesan kepada yang lain. Tidak perlu terus berjuang dalam situasi yang begitu buruk. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Semua non-manusia mulai mundur pada saat yang sama, dan tidak ada manusia yang mengejar mereka. Terima kasih telah membantu, adik Zhao. Dewa Suci Gong Huang segera mengucapkan terima kasih. Zhao Feng tersenyum tipis pada Dewa Suci Gong Huang sebelum beralih ke cahaya hijau Raja Suci. Semoga senior ini melakukan apa yang dijanjikan. Zhao Feng berkata, jika 2 anggota Grand Imperial lainnya telah menyerang dengan kekuatan penuh barusan, pertarungan akan berakhir lebih awal, tapi Raja Suci Cahaya Hijau hanya melihat saat 2 Raja Suci non-manusia mengirimkan klon mereka dan tidak membantu. Tentu saja, Secret King Greenlight menyerahkan cincin interspesial dengan sangat enggan. Raja Suci Cahaya Hijau adalah Raja Suci dan seseorang yang memiliki banyak kekuatan di dalam Aula Kekaisaran Agung. Dia jelas akan melakukan seperti yang dijanjikan. Zhao Feng mengambil cincin interspesial dan mengungkapkan ekspresi gembira setelah memeriksanya. 43 ramuan berharga, 16 kristal dewa di bawah standar, dan 3 kristal dewa sejati. Zhao Feng percaya bahwa Raja Suci Cahaya Hijau pasti tidak memberikannya sebanyak yang dia janjikan, tetapi jumlah sumber daya sudah melebihi harapan Zhao Feng, jadi dia tidak mengganggu cahaya hijau Raja Suci. Selamat tinggal, Zhao Feng segera mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Suci Lampu Hijau setelah menyelesaikan kesepakatan mereka. Zhao Feng, Nan Gongsheng, dan Zhao Yufei kemudian segera pergi. Beberapa aura kuat muncul di belakang cahaya hijau Raja Suci segera setelah Zhao Feng dan rekan-rekannya pergi. Raja Suci Lampu Hijau, apa yang terjadi? Kamu terluka. Pendatang baru adalah roh bulu Raja Suci. Dia segera bergegas ketika dia menerima permohonan bantuan dari Raja Suci Cahaya Hijau. Kami bertemu dengan beberapa non-manusia, tetapi kelompok Zhao Feng tiba, dan kami berhasil mengalahkan non-manusia bersama-sama. Secret King Greenlight menghela nafas. Jika roh bulu Raja Suci datang lebih awal, dia tidak akan diperas oleh para junior itu. Apa, Zhao Feng? Roh bulu Raja Suci berhenti sebelum menampakkan ekspresi bahagia. Mata Raja Suci Sihai di sampingnya juga berkedip. Brother Greenlight, ke arah mana Zhao Feng menuju? Tolong beritahu aku. Roh bulu Raja Suci sangat bersemangat. Brother Feather Spirit, mengapa Anda menginginkan Zhao Feng? Raja Suci Cahaya Hijau sangat terkejut melihat bagaimana roh bulu Raja Suci bertindak. Saudara Greenlight, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi Zhao Feng adalah pelaku yang membunuh Pangeran ke-13 dan menyerang anggota eselon atas dari Aula Kekaisaran Agung. Kata roh bulu Raja Suci. Tentu saja, dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa dia telah terluka parah oleh Zhao Feng. Junior itu sangat jahat. Dia juga memeras saya untuk mendapatkan sumber daya berharga yang baru saja saya peroleh. Aku akan mengikuti Brother Feather Spirit untuk menangkap bocah ini. Ekspresi Secret King Greenlight berubah, dan dia tampak lebih bahagia daripada roh bulu Raja Suci. Bab 1084 tanpa henti. Junior itu sangat jahat. Dia juga memeras saya untuk mendapatkan sumber daya berharga yang baru saja saya peroleh. Aku akan mengikuti Brother Feather Spirit untuk menangkap bocah ini. Ekspresi Secret King Greenlight berubah, dan dia tampak lebih bahagia daripada roh bulu Raja Suci. Senior Feather Spirit, bagaimana bisa Zhao Feng menjadi pelaku yang membunuh Pangeran ke-13? Dewa Suci Gong Huang tercengang. Saat itu, beberapa orang dari pihak Kekaisaran dan Balai Perang Provinsi Lan telah menyelidiki tim Pangeran ke-9 dan memastikan bahwa Zhao Feng bukanlah orang yang membunuh Pangeran ke-13, tetapi sekarang roh bulu Raja Suci mengatakan bahwa Zhao Feng adalah pelakunya. Tuan Suci Gong Huang tidak mengerti. Dia juga muak dengan tindakan Secret King Greenlight saat ini. Zhao Feng dan teman-temannya telah membantu mereka, dan Raja Suci Lampu Hijau telah dengan benar menyerahkan sumber dayanya, tetapi sekarang, dia berencana untuk mencurinya kembali. Namun, karena keduanya adalah Raja Suci Alam Cahaya Mistik dan memiliki banyak kekuatan di Aula Kekaisaran Agung, Dewa Suci Gong Huang jelas tidak bisa menyinggung perasaan mereka. HMPH, apa kau mengatakan ada yang salah dengan investigasiku?
Alis Secret King Feather Spirit berkerut saat dia memelototi Dewa Suci Gong Huang. Hukum surga dan bumi yang tak terlihat terkunci pada Dewa Suci Gong Huang dan sepenuhnya menekan garis keturunan dan kekuatan suci. Dia sekarang menjadi domba yang bisa dibunuh oleh siapa saja. Ini adalah perbedaan antara Dewa Suci tahap awal dan Raja Suci. Dewa Suci Gong Huang tidak ada apa-apanya di depan roh bulu Raja Suci. Roh bulu Raja Suci khususnya adalah salah satu keberadaan yang lebih kuat dan lebih tua di antara Raja Suci. Aku akan mengikuti 3 senior. Dewa Suci tahap awal lainnya dalam tim Raja Suci Lampu Hijau segera berbicara. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng tidak akan bisa melarikan diri dari 3 Raja Suci, dan dia juga ingin terus mencari mayat dewa. Mengikuti 3 Raja Suci jelas lebih aman. Brother Feather Spirit, mereka baru saja pergi dan menuju ke arah ini, kata Raja Cahaya Hijau Suci setelah makan beberapa obat penyembuh. Ayo pergi. Kelompok roh bulu Raja Suci dan kelompok Raja Cahaya Hijau Suci bekerja sama, dan total 7 ahli alam cahaya mistik mengejar Zhao Feng. Mendesah, Zhao Feng, saya tidak bisa membantu Anda sama sekali. Dewa Suci Gong Huang menghela nafas. Dia meninggalkan grup dan bepergian sendirian sekarang, dan dia jelas tidak berani tinggal di dalam mayat dewa seperti itu. Tuan Suci Gong Huang sudah mendapatkan cukup hadiah, jadi dia memutuskan untuk pergi. Suara mendesing. Dewa Suci Gong Huang mundur dengan mengandalkan ingatannya tentang bagaimana mereka masuk. Di tempat lain di mayat dewa, Zhao Feng dan teman-temannya bergerak melalui jalur lengkap yang terbuat dari dinding kristal. Kita harusnya berada di tengah-tengah mayat dewa sekarang. Zhao Feng perlahan berkata, semakin banyak tanaman obat yang berharga dapat dilihat di mana-mana, dan dinding menjadi lebih terang dan bersinar dengan cahaya putih. Saudara Feng, di belakang kita. Zhao Yufei sepertinya merasakan sesuatu. Mendengar ini, lapisan emas samar langsung menutupi mata kiri Zhao Feng saat dia memindai ke belakang. Tidak baik, lari. Zhao Feng segera berkata, apa yang terjadi? Nan Gongseng bingung. Raja Suci Lampu Hijau dan 2 Raja Suci lainnya dari Aula Kekaisaran Agung sedang mengejar kita. Zhao Feng berkata, dia yakin bahwa 7 ahli alam cahaya mistik mengejar mereka datang untuk menghadapinya karena roh bulu Raja Suci ada di antara mereka. Zhao Feng tidak akan takut jika itu hanya roh bulu Raja Suci, tetapi ada 3 Raja Suci di antara 7 orang yang mengejar mereka. Zhao Yufei dan Nan Gongseng masing-masing hanya bisa menahan paling banyak 1 Raja Suci. Karena lawan lebih kuat dan mereka memiliki lebih banyak orang, Zhao Feng hanya bisa memilih untuk lari. Nan Gongseng langsung tahu bahwa ada sesuatu yang salah setelah mendengar ini, tetapi dia percaya apa yang dikatakan Zhao Feng. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketiganya langsung menggunakan teknik rahasia melarikan diri untuk dengan cepat melewati dinding kristal. Memang ada kekayaan, tapi mereka tidak mempermasalahkannya. Tidak jauh dari mereka, aku merasakan gangguan dari kekuatan suci mereka. Lewat sana, mata Raja Suci Sihai berambut biru bersinar saat dia menyerang ke depan. Maksud dari ketiga Raja Suci menutupi grup sehingga kecepatan mereka meningkat ke level yang sama. Saudara Feng, mereka semakin dekat. Zhao Yufei memiliki ekspresi cemas saat dia merasakan gangguan di belakang mereka dengan surga bumi Yuan Qi-nya. Zhao Feng adalah yang tercepat di antara ketiganya. Jika dia menggunakan flash spasial sayap petir, dia akan menjadi lebih cepat dari Raja Suci biasanya. Setelah dia adalah Nan Gongseng, lalu Zhao Yufei. Namun, tidak peduli seberapa cepat Zhao Feng sendirian, dia tidak bisa meninggalkan Nan Gongseng dan Zhao Yufei sendirian begitu saja, bukan? Zhao Feng bisa membiarkan Nan Gongseng dan Zhao Yufei memasuki dunia tata ruang berkabut, lalu melarikan diri sendiri. Kemungkinan dia bisa melarikan diri akan sangat tinggi. Namun, dunia tata ruang berkabut berisi banyak rahasia Zhao Feng, dan dia khawatir tentang membiarkan Nan Gongseng masuk. Bagaimanapun, kepribadian Nan Gongseng telah banyak berubah. Saudara Feng, haruskah kita menggunakan dunia tata ruang berkabut dan pergi? Zhao Yufei berkata dengan rasa bersalah. Tidak, Zhao Feng segera menolak. Dia hanya meninggalkan tanda spasial di mana mereka masuk. Jika mereka menggunakan Misty Spatial World untuk pergi, mereka akan kembali ke titik awal, dan mereka telah menggunakan banyak waktu untuk mencapai pusat. Menurutmu kamu mau lari kemana? Suara Secret King Feather Spirit terdengar dari belakang saat gelombang kekuatan luar biasa menghancurkan Zhao Feng dan teman-temannya seperti tsunami. Zhao Feng dan teman-temannya sudah siap, mereka langsung merilis proyeksi dunia kecil.
3 proyeksi dunia kecil yang kuat muncul di belakang kelompok Zhao Feng dan memblokir maksud dari 3 Raja Suci. Bocah ini punya dunia kecil lain? Raja Cahaya Hijau Suci sangat terkejut saat dia melihat proyeksi dunia kecil petir angin Zhao Feng. Dia ingat bahwa Zhao Feng telah menggunakan dunia kecil ilusi dalam pertempuran mereka sebelumnya. Kekuatan Little World of Wind Lightning milik Zhao Feng juga sangat kuat. HMPH, jadi bagaimana jika dunia kecilnya kuat? Pemahamannya tidak cukup tinggi, jadi dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan dunia kecil. Roh Bulu Raja Suci mengejek. Ketiga Raja Suci semuanya merilis proyeksi dunia kecil mereka juga dan membentuk lebih banyak kekuatan kental yang menghancurkan ruang dan terus maju. Bentrokan dunia kecil menyebabkan langit dan bumi bergetar. Meskipun kelompok dunia kecil Zhao Feng kuat, Roh Suci Raja Bulu benar, pemahaman dan kultivasi mereka tidak cukup tinggi, jadi mereka tidak dapat memanfaatkan kekuatan dunia kecil mereka ke level 3 Raja Suci. Namun, Zhao Feng dan teman-temannya menggunakan kekuatan ini untuk mempercepat. Pada saat yang sama, titik cahaya hijau muncul di tangan Zhao Feng. Ini adalah Cloud Silkworm Saint Butterfly. Gelombang kuat kekuatan suci diseduh di dalam tubuh Cloud Silkworm Saint Butterfly. Foam, kupu-kupu ulat sutra awan merilis Dream Pollen dan sutranya pada saat yang bersamaan. Jalan di belakang Zhao Feng langsung ditutupi oleh lapisan cahaya berwarna pelangi dan serbuk sari. Zhao Feng kemudian menyingkirkan Cloud Silkworm Saint Butterfly dan meminta Secret Lord Myriad Forms keluar dari Misty Spatial World. Bentuk segudang, dunia petir angin. Bentuk segudang Dewa Suci memfokuskan matanya dan mengubah elemen langit dan bumi. Kekuatan elemen tak terbatas dari Wind Lightning langsung muncul. Kekuatan ini sangat murni dan dapat dikontrol dengan mudah. Zhao Feng mengendalikan proyeksi dunia kecil petir angin dan menggabungkan kekuatan unsur petir angin ke dalam tubuhnya. Sepasang sayap petir merah menyebar di belakang punggung Zhao Feng dan tiba-tiba melepaskan cahaya yang menyilaukan saat kekuatan elemen petir angin mengelilingi Zhao Feng. Pergilah! Zhao Feng mengedarkan kekuatan petir angin saat dia menyapu Zhao Yufei, Nan Gongsheng, dan bentuk segudang Dewa Suci dan melesat ke lorong. Dukungan yang sempurna. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi memuji. The Eyes of Myriad Forms sangat berguna. Pada saat ini, seluruh kelompok Zhao Feng sedang melakukan perjalanan dengan kecepatan yang sama dengannya. Namun, dia tidak lebih cepat dari seorang Raja Suci tanpa flash spasial sayap petir, dan itu hanya bisa digunakan oleh dirinya sendiri. Selain itu, pemandangannya sangat kompleks, dan dengan aura ilahi yang mengganggu mereka, kilatan spasial sayap petir sangat dibatasi dan hampir tidak dapat digunakan sama sekali bahkan jika dia ingin melarikan diri sendirian. Kelompok 3 Raja Suci menerobos lapisan serbuk sari dan sutra. Itu bentuk segudang Dewa Suci, salah satu Raja Suci berseru. Zhao Feng, beraninya kau bekerja sama dengan non-manusia? Roh Bulu Raja Suci meraung marah. Semua orang di kelompok mereka melihat bentuk segudang Dewa Suci segera setelah dia muncul untuk membantu Zhao Feng. Kejar mereka! Ekspresi Secret King Greenlight sangat jelek. Kemana wajah mereka akan pergi jika Zhao Feng berhasil mengusir mereka? Bahkan jika mereka mendapat bantuan bentuk segudang Dewa Suci, Zhao Feng dan teman-temannya tidak akan bisa melarikan diri. Suara mendesing. 3 Raja Suci mengedarkan kekuatan luar biasa mereka dan mengejar mereka. Hentikan mereka! Zhao Feng memberitahu bentuk segudang Dewa Suci. Dimengerti, Guru. Mata berwarna pelangi Secret Lord Myriad Forms mulai berputar. Kekuatan petir angin di belakang Zhao Feng langsung berubah menjadi kekuatan elemen bumi yang berat. Ledakan, ledakan, ledakan. Kecepatan kelompok Raja Suci melambat. Dari 3 Raja Suci, beberapa berspesialisasi dalam elemen angin atau air, tetapi tidak ada yang mengkhususkan diri dalam elemen bumi. Namun, kultivasi bentuk segudang Dewa Suci terlalu rendah. Jadi ketiga Raja Suci yang perlu dilakukan hanyalah membakar gumpalan kekuatan suci cahaya mistik mereka, dan mereka akan dapat sepenuhnya mengabaikan perlawanan ini. Guru, kultivasi saya terlalu rendah. Saya tidak bisa menghentikan mereka. Bentuk segudang Tuan Suci memberitahu Zhao Feng. Mengapa orang-orang ini mengejar kita? Ekspresi Nan Gongsheng jelek, dan dia memancarkan aura haus darah dan kejam seolah-olah dia benar-benar ingin membunuh semua orang di belakang mereka. Tapi dia tahu bahwa dia tidak akan menjadi tandingan mereka. Zhao Feng batuk kering. Target dari Roh Bulu Raja Suci dan Raja Suci berambut biru sepertinya hanya dia. Ini berarti Zhao Feng pada dasarnya menyeret Zhao Yufei dan Nan Gongsheng. Roh Bulu Raja Suci,
Apa kamu yakin ingin mengejar kami? Zhao Feng bertanya dengan keras. Membuang waktu untuk mengejar seseorang di dalam mayat dewa adalah pilihan yang bodoh. HMPH, membunuh seorang pangeran kekaisaran dan mempermalukanku, kau tidak punya tempat untuk lari. Roh bulu Raja Suci ragu-ragu sejenak sebelum berkata, mereka sudah mengejar mereka untuk waktu yang lama. Jika mereka menyerah sekarang, mereka akan menjadi lelucon. Kalau begitu jangan salahkan aku karena melakukan ini. Nada suara Zhao Feng dingin saat dia memancarkan niat membunuh. Busur perak gelap dan panah emas gelap muncul di tangan Zhao Feng. Zhao Feng meletakkan replika God Slaying Arrow ke Skylocking Bow dan menarik kembali tali busurnya. Cahaya keemasan gelap yang menakutkan menyebar di udara saat gambar panah sepanjang 100 yard terbentuk. Kekuatan yang berfokus pada jiwa langsung menghantam 7 ahli alam cahaya mistik. Panah pembunuh dewa, roh bulu Raja Suci ketakutan ketika dia melihat Zhao Feng mengeluarkan panah itu. 3 Raja Suci langsung berhenti saat hati mereka bergetar. Beberapa dari penguasa suci yang lebih lemah merasa seolah-olah jiwa mereka telah ditikam, dan mereka mulai merasakan sakit. Kaki mereka menjadi lembut, dan wajah mereka pucat karena ketakutan ketika mereka mendengar roh bulu Raja Suci mengucapkan kata-kata God Slaying Arrow. Bab 1085 Keberuntungan di Pusat. Tunggu, tidak, itu bukan panah pembunuh dewa. Roh bulu Raja Suci merasakan kekuatan di dalam panah dan menggelengkan kepalanya. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan panah pembunuh dewa sejati ketika Kaisar Naga Demigod menggunakannya pada naga ular penghancur hitam. Kekuatan itu bisa menghancurkan langit dan bumi, dan siapapun yang lebih lemah dari Demigod tidak akan bisa bertahan. Bocah itu hanya menakut-nakuti kita. Roh bulu Raja Suci bersumpah. Para Raja Suci di belakang 3 Raja Suci langsung menghela nafas ketika mereka mendengar ini. Di mana bocah ini mendapatkan replika panah pembunuh dewa? Raja Suci Sihai bingung. Dari kelihatannya, replika panah pembunuh dewa Zhao Feng itu tidak terlalu lemah. Tetapi pandai besi mana di dinasti Agung Gunlord yang bisa membuat senjata bermutu tinggi? Zhao Feng melepaskan tali busur saat ini juga. Suara mendesing. Hantu panah emas gelap raksasa yang bisa menembus semuanya ditembakkan dengan badai emas gelap. Membela, ekspresi roh bulu Raja Suci berubah serius saat dia berbicara. 2 Raja Suci lainnya segera mengedarkan kekuatan suci mereka dan mengaktifkan kekuatan proyeksi dunia kecil mereka. Jalurnya sangat kecil, jadi mereka tidak bisa bersembunyi dimanapun. Mereka hanya bisa mundur atau memblokir. Namun, karena dinding kristal dapat memblokir sens ilahi dan pemandangannya sangat kompleks, jika mereka mundur, Zhao Feng mungkin dapat menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Kesulitan menemukan Zhao Feng sesudahnya akan sangat sulit. Hal yang paling penting adalah Zhao Feng sangat dekat dengan mereka, yang meningkatkan kekuatan replika God Slaying Arrow. Namun, ketiga Raja Suci percaya bahwa, selama mereka mempertahankan pertahanan penuh, tidak akan sulit untuk memblokir kekuatan dari replika panah pembunuh dewa ini. 3 Raja Suci menggabungkan kekuatan proyeksi dunia kecil mereka dan membentuknya menjadi dimensi pertahanan biru tua. 3 Raja Suci masing-masing menggunakan teknik pertahanan rahasia dengan dimensi untuk melindungi diri mereka sendiri. Panah emas gelap raksasa melesat ke depan dan melepaskan badai logam dan petir. Retakan benar-benar muncul di dinding di dekatnya. Tidak baik, replika God Slaying Arrow ini menargetkan jiwa. Roh bulu Raja Suci menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun serangan yang terbuat dari kekuatan suci cahaya mistik dapat melewati dimensi fisik dan membahayakan jiwa, serangan yang secara khusus menargetkan jiwa sangat berbeda. Sungguh kekuatan yang menakutkan dari God Tribulation Lightning. Bagaimana anak nakal ini memiliki kekuatan petir kesengsaraan dewa? Raja Suci Cahaya Hijau sudah terluka parah, dan dia adalah yang pertama di antara 3 Raja Suci yang jatuh. Meskipun 3 Raja Suci dapat memblokir sebagian besar kekuatan replika God Slaying Arrow, serangan jiwa dapat melewati segalanya. Itu bahkan mencapai para Dewa Suci di belakang mereka saat bombardir metal dan God Tribulation Lightning meledak di dimensi jiwa. Ledakan itu selesai, dan ekspresi ketiga Raja Suci sangat jelek. Orang dengan luka terberat adalah Raja Suci Lampu Hijau. Awalnya dia terluka parah, dan sekarang dia bahkan lebih lemah. Orang dengan luka paling ringan adalah Raja Suci Sihai. Dia mengkhususkan diri dalam jiwa, jadi perlawanannya lebih kuat, tetapi dia tidak dapat sepenuhnya menghadapi pemboman God Tribulation Lightning dan Elemental Metal. Sialan, kita ditipu oleh bocah itu.
Roh bulu Raja Suci terkutuk. Zhao Feng mengeluarkan replika God Slaying Arrow membuat mereka takut, jadi mereka tidak dapat menentukan kemampuan ofensifnya. Mereka menurunkan pengawalnya ketika mereka tahu itu adalah replika, tapi kekuatannya jauh melebihi harapan mereka. Tiga Raja Suci tahu bahwa mereka tidak bisa mengejar Zhao Feng lagi, jadi mereka hanya duduk dan menyembuhkan luka mereka. Jangan mengejar bocah itu lagi. Masih banyak keberuntungan di tubuh dewa, kita tidak bisa membuang-buang waktu kita padanya. Disarankan roh bulu Raja Suci. Dia adalah orang pertama yang menyarankan untuk membunuh Zhao Feng. Yang lain menganggukkan kepala setuju. Tapi jika kita bertemu dengannya lagi, aku akan memotongnya menjadi 10.000 keping. Roh bulu Raja Suci memiliki ekspresi jelek saat dia berbicara dengan gigi terkatup. Di tempat lain di mayat dewa, Zhao Feng melarikan diri bersama Nan Gongsheng dan Zhao Yufei segera setelah dia menembakkan replika God Slaying Arrow. Dia juga memerintahkan bentuk segudang dewa suci untuk mengubah elemen Yuan Qi di jalur, serta menghapus aura apapun yang mereka tinggalkan saat berlari. Zhao Feng tahu bahwa tidak mungkin untuk sepenuhnya menghentikan tiga Raja Suci hanya dengan satu replika panah pembunuh dewa, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan panah pembunuh dewa yang sebenarnya karena dia masih memiliki musuh demigod. Untuk menebusnya, dia memasukkan semua simbol petir kesengsaraan dewa ke dalam replika panah pembunuh dewa. Selain itu, kendali Zhao Feng atas panah pembunuh dewa berbasis jiwa lebih baik, jadi dia bisa melepaskan lebih banyak kekuatannya. Ayo istirahat sebentar, Zhao Feng berkata setelah mereka berhasil melarikan diri sepenuhnya dari tiga Raja Suci. Dia menggunakan semua simbol petir kesengsaraan dewa, jadi Zhao Feng perlu pulih atau serangan jiwanya tidak akan banyak berpengaruh, secara dramatis melemahkan kekuatan seluruh kelompok mereka. Tentu, Nan Gongsheng dan Zhao Yufei keduanya setuju. Bagaimanapun, Zhao Feng menyelamatkan mereka kali ini. Selain itu, jika Zhao Feng tidak berada di puncaknya, mereka berdua tidak akan dapat menangani semua bahaya di dalam mayat dewa. Zhao Feng mengeluarkan beberapa sumber daya yang membantu jiwa dari dunia tata ruang berkabut. Beberapa dari mereka berasal dari apa yang diberikan oleh Raja Suci Cahaya Hijau kepadanya. Zhao Feng mengambil semua harta jiwa dan memberikan sisanya kepada Nan Gongsheng dan Zhao Yufei. Zhao Feng memilih sumber daya yang paling berguna baginya dan mulai menggandakannya dalam dimensi mata kirinya. Zhao Feng kemudian makan beberapa tumbuhan dan mengedarkan teknik ilahi pemulihan jiwa. Sekarang teknik divine pemulihan jiwa Zhao Feng telah mencapai puncaknya, kemampuan pertahanan jiwanya dan kecepatan pemulihannya telah meningkat secara dramatis. Selain itu, jiwa Zhao Feng adalah tubuh jiwa petir, yang berarti bahwa simbol petir kesengsaraan dewa adalah bagian dari jiwa Zhao Feng. Ini berarti bahwa simbol petir kesengsaraan dewa juga akan pulih ketika dia mengedarkan teknik ilahi pemulihan jiwa. Tentu saja, saat menyembuhkan jiwanya dan meregenerasi simbol petir kesengsaraan dewa, Zhao Feng juga menggunakan teknik 10.000 pikiran ilahi untuk melakukan banyak tugas. Kristal dewa di bawah standar muncul di tangan Zhao Feng, serta banyak sumber daya berharga yang mengandung elemen bumi, angin, dan petir. Zhao Feng telah sepenuhnya mengkonsolidasikan teknik 5 elemen angin petir pada tahap awal tingkat 9. Zhao Feng menggunakan kristal dewa di bawah standar untuk dibudidayakan, dan karena ramuan dalam mayat dewa sangat efektif, petir angin buminya akan menerobos ke tahap akhir. Sumber daya dalam mayat dewa juga sangat menguntungkan kekuatan hidup dan tubuhnya. Saat berkultivasi, Zhao Feng juga memeriksa Nan Gongsheng dan Zhao Yufei. Sosok berwarna ungu dan darah mengeluarkan aura jahat dan jahat saat mulai memadat di dunia kecil Nan Gongsheng. Nan Gongsheng sepertinya membuat tiruan. Zhao Feng melihat situasi di dunia kecil Nan Gongsheng. Dengan kultivasi Nan Gongsheng, dia bisa saja membuat klon sejak lama, tetapi dia sibuk meningkatkan kekuatannya sendiri dan mengkonsolidasikan kultivasinya. Di sisi lain, Zhao Yufei sedang menyempurnakan kekuatan suci cahaya mistiknya dan kadang-kadang memakan beberapa tumbuhan untuk mendapatkan pemahaman. Keuntungan terbesar dari ras spiritual adalah sumber kekuatan mereka. Meskipun Zhao Yufei baru berada di tahap awal alam cahaya mistik, kekuatan suci cahaya mistiknya sudah sebanding dengan Raja Suci. Semakin kuat kekuatan suci cahaya mistiknya, semakin kuat kekuatan garis keturunan ras spiritualnya. Zhao Feng membuka matanya sehari kemudian. Meskipun ketiganya telah memperoleh banyak dan perlu memasuki pengasingan untuk memanfaatkannya, waktu sangat berharga di mayat dewa. Mereka tidak punya waktu untuk berkultivasi di sini.
Meskipun Zhao Feng belum sepenuhnya memulihkan petir kesengsaraan dewa dalam satu hari, sebagian besar telah pulih. Zhao Yufei dan Nan Gongsheng keluar dari pengasingan dengan enggan. Kucing pencuri kecil itu berdiri di bahu Zhao Feng dan melemparkan beberapa koin ke udara sebelum menunjuk ke arah tertentu dengan cakarnya. Saudara Feng, saya juga merasakan gangguan yang tidak biasa dari Yuan Qi ke arah itu. Zhao Yufei berkata sambil tersenyum. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Trio itu mulai bergerak melalui labirin kristal sekali lagi. Sekarang setelah mereka tiba di tengah mayat dewa, dinding di sini sangat kuat dan sulit dihancurkan. Ini berarti akan ada lebih sedikit keberuntungan. Namun, begitu mereka menemukan sesuatu, itu akan jauh lebih baik daripada keberuntungan di pinggiran. Keberuntungan itu bahkan mungkin mengandung rahasia menjadi dewa. Gangguan Yuan Qi menjadi lebih kuat. Zhao Yufei yakin bahwa mereka telah memilih sasaran yang tepat. Ruang tiba-tiba meluas setelah melewati jalur yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sepertinya tiba di tempat lain saat kekuatan aneh memenuhi langit dan bumi. Di tengah-tengah area ini adalah benda kristal yang sangat besar. Mereka bahkan tidak bisa melihat di mana itu berakhir. Banyak ahli manusia dan non-manusia mengepung area di bawah benda kristal yang sangat besar ini, termasuk ahli demigod. Ini pasti bagian tertentu dari organ dalam mayat dewa. Zhao Feng mengaktifkan penglihatannya secara maksimal dan menyimpulkan setelah menggunakan kemampuan transparansinya. Ketiganya menuju ke kelompok manusia di kejauhan. Baik manusia maupun non-manusia berkumpul di bawah benda kristal yang sangat besar itu. Non-manusia dipimpin oleh demigod Arcane Void, seorang demigod of the Dark Capital Cult, sementara manusia dipimpin oleh demigod Witherbread, seorang Grand Elder dari Sky Suspension Palace. Manusia sedikit lebih kuat, tapi mereka harus membayar mahal untuk mengalahkan non-manusia. Selain itu, yang paling penting saat ini adalah keberuntungan di dalam mayat dewa. Grup lain ada di sini? Mereka manusia. Banyak penguasa suci manusia berbicara dengan gembira ketika mereka melihat Zhao Feng dan rekan-rekannya tiba. Tetapi mereka menggelengkan kepala ketika mereka merasakan Zhao Feng dan kekuatan perusahaan. Di sisi lain, nafas layu demigod, yang tampaknya seperti sepotong kayu kuno, melirik trio itu. Zhao Feng dan teman-temannya sangat rendah hati saat mereka perlahan mendekat. Mereka tidak peduli dengan hal lain. Zhao Feng merasakan niat jiwa kuno dan tua semakin dekat mereka. Itu sangat tebal dan terus mengikis jiwanya. Ada niat jiwa yang sangat kuat di sana. Zhao Feng melihat benda kristal besar itu dengan gembira. Trio itu perlahan mendekat dan duduk di bawah kristal merah samar. Mereka bisa merasakan niat aneh memancar darinya. Semua manusia dan non-manusia yang hadir menggunakan kekuatan ini untuk meningkatkan maksud jiwa mereka. Ada apa di sana? Zhao Feng memeriksa item kristal yang sangat besar itu. Ada banyak retakan yang menyebar ke segala arah di antara kedua kekuatan tersebut. Aura jiwa merah samar bocor keluar dari retakan. Semakin dekat, semakin jelas orang bisa merasakan maksud ini. Pada saat tertentu, lapisan cahaya keemasan menutupi mata kiri Zhao Feng saat dia melihat melalui dinding kristal.